Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan di mana tanggal 6 Januari kemarin ada sekelompok atau orang-orang yang membawa nama ormas. Mereka melakukan demo, mereka menolak untuk mengadakan ibadah KKR atau ibadah tahun baru yang dilakukan oleh Pak Stephen Tong di Kota Bandung. Dan bagaimana cuplikan video mereka? Mari kita sama-sama saksikan. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas agar teman-teman juga boleh mendapatkan poin dari setiap video-video yang akan kita saksikan bersama. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Katanya karena mereka sudah dikasih opsi kita ke gereja mereka banyak di jalan Muhammad itu kapasitasnya sampai 1.000 orang. Jadi kita berharap meminta kepada aparat mendengarkan kepada siapa dia KKR di forum ini supaya pindah ke gereja, jangan di gedung umum. Ya, karena memang ada aturannya dari pemerintah, ada SKB tahun 2009, ada SKB tahun 2006. Tidak boleh saling menghubungkan gedung-gedung umum menjadi gereja, jadi tempat kebaktian, ya. Tapi ternyata mereka bersikuku, ya, ingin mengadakan terus, ya, memaksakan kehendak, ya, melakukan kebaktian di gedung umum fasilitas umum ini. Ya. Makanya Bapak Ibu yang hadir, para pejalan kaki atau motor mobil, kenapa kita hari ini ada di sini? Karena ada orang-orang yang berikhlas, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan negara, ya, sehingga kami harus turun di sini. Kenapa? Karena pada prinsipnya tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan juga masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026, kami umat Islam, Harokah, organisasi, dan masyarakat muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada ballroom Jenderal Sudirman yang sebetulnya tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena ada SKB 3 Menteri, SPD 2 Menteri yang berbicara terkait dengan ya, kode etik penyiaran agama dan juga pendirian rumah ibadah. Ya, ini penting kami sampaikan karena mereka memframing, ya, medsos mereka memframing kami turun menolak ajaran mereka, tidak menghalangi ibadah mereka, tidak, ya. Kami turun mengingatkan mereka supaya menggunakan gereja, jangan ballroom, fasilitas umum, ya. Kenapa? Karena ini adalah fasilitas umum, bukan gereja, ya. Sekali lagi, pertama kami memprotes mereka menggunakan ballroom, bukan gereja. Yang kedua, silakan mereka beribadah di gerejanya. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun kami menghalangi kegiatan ibadah mereka. Dan ini negara Pancasila berdasarkan hukum dan undang-undang.
Mari kalau mau kita berdialog terbuka, ya, sehingga mereka harus paham kesalahan mereka. Jangan arogan menyalahkan kami selalu seperti itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaman Al Huda. Allahu Akbar. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya di sana hari ini ada umat Islam yang merupakan, maka kami tidak hidup dan kami akan contoh semuanya. Demi Allah, kami akan contoh semua yang menghalangi dan semua pihak yang membiarkan mereka melaksanakan kerjaannya, maka kami akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami inginkan hanya menjaga akidah umat Islam, tidak lebih dan tidak kurang. Kami hanya memastikan bahwa tidak umat Islam yang kemudian dibohongi, dikawin dan dimurtadkan oleh mereka. Kemudian mereka mempersilakan dengan mulut manisnya. Silakan perwakilan dari. Harus ada yang ngecek ke ujung sana, suara kedengaran nggak sampai. Ya, ini video mereka saat mereka demo setelah maghrib. Kalau dalam aturan, demo itu sampai jam 6 sore selesai. Tapi ini sudah malam, mereka makin semangat untuk berteriak-teriak. Ini videonya. Akan tetapi, ketika tidak ingin menuntut pada kata Tuhan ini, apa yang terjadi? Saya semua dulu. Saya semua tidak tahu. Dan seolah mereka tidak pernah mengerti. Ya, ini tanggapan dari Pak Permadi Arya terhadap ormas yang melakukan demo di Kota Bandung. Jawa Barat ini udah darurat Kristenfobia. Ini masa intoleran yang mengaku bernama PAS, pembela Ahlus Sunnah, mendemo kegiatan KKR kebaktian pembangunan rohani atau kebaktian tahun baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Jadi, saking mereka anti sama agama Kristen, warga Jabar ini mengumpulkan massa, sewa mobil komando dengan sound system, lalu teriak-teriak di pinggir jalan menuntut kebaktian dibubarkan. Saking kuping mereka panas dengan umat Kristen nyanyi lagu rohani. Entah kenapa warganya Kang Deddy ini begitu fobia sama apapun yang berbau Kristen, yang berbau salib, sampai yang berbau Natal. Tapi apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dari Polrestabes Bandung yang sudah hadir memastikan kebaktian KKR bisa tetap berlangsung meskipun diganggu oleh Nigelo Buduk. Bravo, Pak. Ya, teman-teman, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada teman-teman di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan ini di mana Yesus mengajarkan kasih yang melampaui batas perasaan, logika, dan kepentingan diri. Mengasihi musuh bukan berarti membenarkan kejahatan, tetapi memilih untuk hidup dalam kasih yang memerdekakan hati dan memuliakan Allah. Kasus seperti ini hanya mungkin ketika kita hidup di dalam Kristus, sebab Dia sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kasih yang berasal dari ketaatan. Mengasihi musuh bukan pilihan emosional, melainkan ketaatan kepada perintah Kristus. Kasih sejati dimulai dari keputusan untuk taat, bukan dari perasaan. Yang kedua adalah doa mengubah hati. Yesus tidak hanya berkata, kasihilah, tetapi juga berdoalah. Doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi terutama mengubah hati kita agar serupa dengan hati Kristus. Yang ketiga adalah kasih yang membedakan anak-anak Allah. Mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal biasa, tetapi mengasihi musuh adalah tanda hidup sebagai anak-anak Bapa di surga. Teman-teman, dalam Matius 5 ayat 44 ini mengajak kita untuk hidup dalam kasih Kristus. Kasih yang tidak bergantung pada balasan, tetapi bersumber dari Allah sendiri. Ketika kita mengasihi musuh,
dan mendoakan mereka. Kita sedang memantulkan kasih Kristus kepada dunia yang terluka. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus yang memberkati, yang menolong kita untuk kita terus menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.